Bahwa otak manusia adalah peta tak berujung. Setelah bertahun-tahun menangani pasien dengan gangguan saraf, ia mulai melihat pola aneh. Beberapa pasien sembuh bukan hanya karena obat, tapi karena sesuatu dalam diri mereka yang sulit dijelaskan. Itulah yang membuatnya tertarik menyelidiki alam bawah sadar. Suatu malam di laboratoriumnya di Bandung, Harun menemukan data elektroensefalografi (EEG) pasien yang menunjukkan gelombang otak tak biasa saat tidur dalam. Ia heran, pola itu tidak tercatat di buku teks manapun. Seolah ada aktivitas tersembunyi yang bangun ketika tubuh tidur. Keesokan paginya, ia menemui koleganya, seorang psikolog bernama Ratna. Ratna bercerita bahwa ia punya pasien yang bisa mengingat detail masa kecilnya yang ia pikir telah lama terlupakan, hanya dengan relaksasi mendalam. Harun mulai curiga, mungkinkah alam bawah sadar bukan hanya ruang penyimpanan memori, tapi pusat kendali tersembunyi. Fakta mengejutkan mulai muncul ketika Harun membaca arsip lama dari Universitas Leipzig. Dokumen itu menunjukkan eksperimen neurologi tahun 1970-an yang membuktikan bahwa otak memutuskan suatu tindakan sebelum kita sadar memutuskan. Artinya, kita bukanlah pengendali utama, ada lapisan pikiran yang mendahului kesadaran. Harun merasa terpanggil untuk menjelajah lebih jauh. Ia memutuskan untuk menjadi kelinci percobaan bagi dirinya sendiri, melakukan eksperimen untuk membuka pintu ke alam bawah sadar. Tidak ada jalan kembali, ia tahu risikonya, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Malam itu, Harun duduk di ruang kerjanya yang remang-remang. Hanya lampu meja yang menyala, memantulkan cahaya ke layar monitor EEG. Ia memasang elektroda di kepalanya sendiri, mencoba masuk ke kondisi relaksasi mendalam sambil memantau gelombang otaknya. Perlahan, napasnya melambat, jantungnya berdetak stabil. Di layar, gelombang alfa dan theta mulai mendominasi, tanda ia masuk ke kondisi antara sadar dan tidur. Disinilah alam bawah sadar sering mengintip, kata Ratna. Tiba-tiba, Harun merasakan sensasi aneh. Ia seperti berada di dalam sebuah ruangan kosong yang penuh gema. Tidak ada cahaya, tapi ia bisa merasakan sesuatu, kenangan lama, suara ibunya saat ia kecil, bahkan aroma hujan pertama di halaman rumahnya. Semuanya muncul tanpa ia panggil. Saat itulah ia menyadari satu fakta penting, alam bawah sadar tidak hanya menyimpan memori, tapi juga mengarahkan kebiasaan, ketakutan, dan keinginan kita. Jika bisa memahaminya, mungkin kita bisa mengendalikan hidup dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun eksperimen itu terputus tiba-tiba. Harun terbangun dengan keringat dingin, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Di layar monitor, gelombang otaknya melonjak liar, seperti otak orang yang sedang panik. Apa yang membuatnya takut di dalam sana? Ia sendiri tak bisa menjawab. Keesokan harinya, Harun menceritakan pengalamannya pada Ratna. Mereka sepakat untuk mendokumentasikan semua eksperimen selanjutnya secara ilmiah agar bisa dianalisis. Kalau ini berhasil, kita bisa membantu banyak orang, kata Ratna, penuh semangat. Mereka mulai mengumpulkan fakta-fakta menarik tentang alam bawah sadar. Ternyata 95% keputusan kita diambil di luar kesadaran. Alam bawah sadar mengatur detak jantung, napas, bahkan cara kita bereaksi saat stres, tanpa kita sadari. Harun juga menemukan penelitian tentang hipnosis klinis yang mampu menghentikan kecanduan rokok, mengurangi rasa sakit, bahkan mempercepat penyembuhan luka. Semua itu terjadi bukan karena sugesti si hipnotis, tapi karena kekuatan pikiran bawah sadar pasien sendiri. Fakta lain yang mengejutkan adalah eksperimen priming di Amerika. Ketika seseorang melihat kata-kata tertentu tanpa sadar, perilakunya bisa berubah drastis. Ini bukti nyata bahwa bawah sadar bisa dipengaruhi oleh stimulus kecil yang bahkan tidak kita sadari. Harun semakin yakin, memahami alam bawah sadar bukan hanya soal ilmu, tapi juga tentang mengenal siapa kita sebenarnya. Dan ia bertekad untuk membawa penemuan ini ke publik, meski harus menghadapi risiko dianggap aneh oleh kalangan medis konservatif. Beberapa hari kemudian, Harun mengundang beberapa koleganya dari Fakultas Kedokteran untuk berdiskusi. Awalnya mereka skeptis, tapi Harun menampilkan rekaman EEG yang menunjukkan aktivitas otak tak biasa saat ia berada di ambang tidur. Data itu sulit dibantah. Salah satu kolega bernama Dr. Bagus bahkan bertanya, apakah ini mirip lucid dream? Harun menjawab hati-hati, bukan mimpi sadar, ini lebih dalam. Saya bahkan tidak melihat gambar mimpi yang jelas,
hanya ingatan dan emosi yang muncul begitu saja. Diskusi itu membuka fakta bahwa banyak ilmuwan saraf kini menganggap alam bawah sadar sebagai sistem otomatis yang mengatur tubuh, seperti autopilot pada pesawat. Kita hanya menyentuh sedikit tombol kendali, sementara sebagian besar perjalanan dikendalikan oleh mesin tersembunyi dalam otak. Harun memutuskan untuk melibatkan pasien dalam penelitian. Pasien pertama adalah seorang pemuda bernama Anwar yang sering mengalami serangan panik tanpa sebab jelas. Dengan izin resmi dan pengawasan psikolog, mereka mencoba teknik relaksasi mendalam sambil memantau gelombang otak Anwar. Hasilnya mengejutkan. Saat Anwar mencapai kondisi theta, ia tiba-tiba teringat pengalaman masa kecil yang traumatis, sesuatu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setelah sesi itu, serangan paniknya berkurang drastis. Harun tersadar bahwa sadar menyimpan kunci penyembuhan. Keberhasilan sesi pertama membuat Harun semakin yakin bahwa penelitian ini harus dilanjutkan. Ia mengumpulkan data lebih banyak dari pasien lain dengan keluhan berbeda, insomnia, kecemasan, bahkan rasa nyeri kronis yang tak terjelaskan. Dari semua data, satu pola selalu muncul. Saat pasien masuk ke kondisi rileks mendalam, emosi terpendam muncul tanpa disaring oleh logika. Alam bawah sadar bekerja seperti arsip lama, yang tiba-tiba terbuka, menampilkan catatan-catatan yang kita kira telah hilang. Ratna menjelaskan, ini karena bawah sadar tidak mengenal waktu. Baginya, semua peristiwa, baik kemarin maupun 20 tahun lalu, terasa sama dekatnya. Penjelasan ini masuk akal bagi Harun. Harun lalu menemukan fakta dari jurnal internasional, dalam kondisi hipnosis, seseorang dapat meningkatkan fokus belajar hingga 3 kali lipat. Bahkan atlet olimpiade menggunakan teknik bawah sadar untuk mengasah mental bertanding. Namun tidak semua pihak setuju. Beberapa dokter senior menganggap penelitian Harun terlalu spekulatif dan berbahaya. Main-main dengan bawah sadar bisa memicu halusinasi, kata mereka. Harun hanya tersenyum. Ia tahu ada risiko, tapi juga tahu manfaatnya jauh lebih besar.